Ilmu statistika tidak dapat terlepas dari data. Setiap penelitian atau sebuah pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti pasti akan berhubungan dengan data. Jadi, apakah sebenarnya data itu? Data adalah kumpulan informasi berupa angka atau kategori yang diperoleh dari proses pengumpulan informasi melalui berbagai sumber. Berdasarkan definisi ini, kita harus menjelaskan lebih lanjut tentang klasifikasi atau jenis-jenis data. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Berdasarkan sifatnya data terbagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan bentuknya data terbagi menjadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti. Contohnya adalah seorang guru kimia yang ingin mengetahui pemahaman siswanya untuk pokok bahasan reaksi reduksi oksidasi, maka akan melakukan ujian bagi siswanya. Setelah siswanya melakukan ujian dan memperoleh nilai, maka nilai tersebut adalah data primer yang bersumber dari ujian siswa untuk pokok bahasan reaksi reduksi oksidasi. Contoh lainnya adalah seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tentang motivasi belajar siswa di sekolah menengah untuk mata pelajaran biologi. Mahasiswa tersebut selanjutnya menyusun kuesioner motivasi belajar untuk diisi oleh siswa. Kuesioner yang telah diisi oleh siswa tersebut adalah data primer bagi mahasiswa tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pengamatan atau observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, namun bersumber dari hasil pengamatan atau observasi peneliti lainnya. Data sekunder dapat saja bersumber dari informasi langsung, artikel ilmiah, buku, atau sumber berita lainnya yang relevan dan dapat dipercaya. Contohnya, seorang peneliti tinggal di kota Mataram ingin mengetahui pendapatan rata-rata dari penduduk yang tinggal di DKI Jakarta. Peneliti tersebut kemudian mencari informasi melalui internet dan menemukan sebuah artikel atau buku yang memaparkan data yang telah dirilis atau diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, DKI Jakarta. Informasi yang diperoleh peneliti tersebut disebut dengan sumber sekunder karena data pendapatan rata-rata yang diperoleh tidak didapatkan langsung dari sumbernya. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur atau dihitung secara numerik. Data ini menggambarkan kuantitas atau jumlah suatu variabel dan umumnya diperoleh melalui metode pengukuran, penghitungan, atau analisis statistik. Contoh data kuantitatif diantaranya, usia, tinggi badan, pendapatan, atau suhu, jumlah penjualan bulanan, jumlah mahasiswa dalam suatu kelas, atau nilai ulangan. Data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara variabel atau untuk membuat prediksi atas suatu fenomena. Data kualitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Data kualitatif menggambarkan sifat atau karakteristik subjek tanpa menggunakan angka atau pengukuran numerik, seperti pendapat, preferensi, atau persepsi. Data kualitatif bersifat deskriptif dan menyoroti aspek-aspek kualitatif dari suatu fenomena, seperti pendapat, persepsi, preferensi, dan pengalaman. Contoh data kualitatif diantaranya, catatan hasil wawancara yang mencakup cerita atau narasi dari responden, hasil observasi dan catatan yang dibuat secara langsung oleh peneliti selama studi lapangan, catatan transkripsi dari percakapan atau diskusi yang mencakup ungkapan, pendapat, dan pengalaman peserta, atau hasil analisis terhadap dokumen atau teks, seperti artikel, laporan, atau blog, untuk mengidentifikasi tema, pola, atau makna. Berdasarkan bentuknya data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan kontinu. Data diskrit merujuk pada jenis data yang nilainya terbatas pada himpunan nilai yang terpisah, atau terbatas. Dalam konteks matematika dan statistik, data diskrit biasanya terdiri dari angka-angka terpisah atau bilangan bulat yang terbatas pada himpunan nilai tertentu. Yang perlu digarisbawahi adalah fakta bahwa data diskrit itu terbatas. Sehingga, meskipun dapat dinyatakan dalam bentuk angka, data diskrit akan terbatas. Contoh data diskrit adalah jumlah pengunjung suatu museum pada hari tertentu. Jumlah pengunjung harus dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif dan terbatas pada himpunan angka bulat dan tidak dapat dinyatakan dalam bilangan desimal.
Contoh lainnya adalah jumlah siswa dalam sebuah kelas. Jumlah siswa harus berbentuk bilangan bulat positif dan terbatas pada himpunan angka bulat. Data diskrit terbagi menjadi data nominal dan ordinal. Data kontinu nilai-nilainya dapat mengambil berbagai nilai dalam rentang tertentu. Data kontinu adalah data yang dapat berupa angka desimal dan memiliki rentang nilai yang tak terbatas, kontinu. Contoh data kontinu adalah tinggi badan seseorang atau suhu udara di suatu lokasi adalah contoh data kontinu. Suhu udara dapat dinyatakan dalam bentuk negatif, desimal, dan tidak memiliki batasan bilangan. Jadi, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa data diskrit terdiri dari nilai-nilai terpisah atau terbatas, sedangkan data kontinu dapat mengambil berbagai nilai dalam rentang yang kontinu. Ini penting dalam analisis statistik karena metode analisis yang digunakan untuk masing-masing jenis data dapat berbeda. Misalnya, distribusi data diskrit dapat dihitung dengan menggunakan distribusi frekuensi saja, sementara data kontinu sering dianalisis menggunakan teknik-teknik analisis lebih lanjut seperti distribusi normal atau regresi linier. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau membedakan objek atau individu ke dalam kategori atau kelompok yang berbeda. Data nominal tidak memiliki urutan atau tingkatan yang intrinsik, dan nilainya hanya menunjukkan keanggotaan dalam kategori tertentu. Dalam hal ini, angka atau label yang digunakan untuk mewakili kategori tidak memiliki arti kuantitatif. Contoh data nominal diantaranya, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, warna, merah, biru, hijau, del, status perkawinan, menikah, belum menikah, atau bercerai, golongan darah, A, B, AB, atau O, nama-nama bulan, Januari, Februari, Maret, des. Data nominal hanya menunjukkan keanggotaan dalam kategori, bukan jumlah atau besaran. Seorang peneliti dapat saja memberikan label, 1, pada jenis kelamin laki-laki dan 2, pada jenis kelamin perempuan, namun hal ini bukan berarti perempuan merupakan 2 kali dari laki-laki. Pemberian nomor ini hanya merupakan label yang diberikan untuk membedakan. Data ordinal adalah jenis data yang menggambarkan urutan atau peringkat antara nilai-nilai yang diukur. Dalam data ordinal, nilai-nilai memiliki urutan atau tingkatan yang berarti, tetapi jarak antara nilai-nilai tersebut tidak diketahui atau tidak konsisten. Artinya, perbedaan antara nilai-nilai tidak memiliki interpretasi kuantitatif yang pasti. Contoh data ordinal diantaranya, tingkat kepuasan pelanggan, sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas, peringkat prestasi siswa, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, des, skala penilaian, skala 1-5 atau skala 1-10 dalam survei, klasifikasi penyakit, ringan, sedang, dan parah. Meskipun data ordinal menunjukkan urutan atau peringkat, jarak antara nilai-nilai tidak selalu sama. Oleh karena itu, operasi matematika yang rumit seperti penambahan atau pengurangan tidak selalu bermakna dalam konteks data ordinal. Namun, analisis statistik yang cocok untuk data ordinal termasuk metode non-parametrik seperti uji Mann-Whitney atau uji Kruskal-Wallis. Data interval adalah jenis data yang memiliki sifat interval atau jarak yang konsisten antara nilai-nilainya. Dalam data interval, selain memiliki urutan yang bermakna, jarak antara setiap nilai juga memiliki interpretasi yang konsisten. Titik nol dalam data interval tidak mutlak, yang berarti nilai nol dalam data interval bukanlah titik nol absolut, tetapi mewakili titik awal yang dipilih secara konvensional. Contoh data interval adalah suhu dalam skala Celsius, skor pada tes IQ, atau rentang tahun dalam kalender Gregorian. Dalam data interval, perbedaan antara nilai-nilai dapat diukur dan dihitung secara kuantitatif. Namun, perbandingan rasio antara nilai-nilai tidak bermakna karena tidak ada titik nol absolut. Misalnya, 20 derajat Celcius tidak 2 kali lebih hangat daripada 10 derajat Celcius meskipun perbedaannya adalah 10 derajat. Analisis statistik yang cocok untuk data interval meliputi statistik deskriptif, analisis regresi, dan uji hipotesis seperti uji T dan ANOVA. Data rasio adalah jenis data yang memiliki sifat interval seperti pada data interval, tetapi memiliki titik nol yang mutlak.
Artinya, dalam data rasio, nilai nol yang ada adalah titik nol yang sesungguhnya, bukan hanya titik awal yang dipilih secara konvensional. Hal ini mengizinkan perbandingan rasio yang bermakna antara nilai-nilai dalam data tersebut. Contoh data rasio diantaranya, panjang dalam satuan meter, berat dalam satuan kilogram, dan jumlah uang dalam satuan rupiah. Dalam data rasio, tidak hanya jarak antara nilai-nilai yang bermakna, tetapi juga perbandingan antara nilai-nilai tersebut. Misalnya, jika suatu benda memiliki panjang 2 kali lipat dari benda lain, maka panjangnya juga 2 kali lipat. Oleh karena itu, operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian memiliki interpretasi yang bermakna dalam konteks data rasio. Analisis statistik yang cocok untuk data rasio seperti statistik deskriptif, analisis regresi, uji hipotesis, dan analisis varians.